Coba kita tambah A. Ini kan output nggak ada ya. Ini kita reload 0. Oke. Tapi coba kita diganti. Jadi production itu nanti ada juga yang namanya development. Ini. Nah, bedanya tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Coding Asik. Hai, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan bahas tentang 5 setting yang harus kalian tahu sebelum kalian pakai CI 4. Ya, seperti yang selanjutnya, kemarin kan kita udah bahas CI 4 ya. Jadi ini lanjutannya. Tapi sebelumnya kalian jika baru pertama kali gabung atau lihat channel ini itu bahas tentang bikin website ya, untuk pemula, web dasar, PHP, JavaScript dan lainnya, native dan framework, yang tentunya sekarang ini lagi bahas tentang framework ya. Jadi biar kalian nggak ketinggalan setiap videonya, kalian pasti udah subscribe channel ini biar kalian makin punya insight baru setiap videonya. Dan jangan lupa kunjungi aja Instagram Coding Asik, karena di sini gua juga share tentang web juga. Oke, langsung aja. Setting yang pertama adalah setting base URL. Kalau di CI3 itu biasalah kita settingnya di config, kemudian file config gitu kan, di situ udah ada setting-settingnya. Tapi kalau di CI4 ini agak beda karena strukturnya juga beda. Langsung aja. Di sini gua pakai Visual Code ya, karena udah integrasi dari Sublime Text 3 ya. Oke, yang pertama adalah di sini ada folder app, kemudian di sini ada folder config. Nah, di sini ada folder file, maksudnya app.php. Nah, di sini setting base URL-nya itu di sini http localhost 8080. Nah, untuk defaultnya, karena biasa kalau kita build di CI4 ini pakai local default server dari bawahnya, ini nggak usah diubah. Tapi nanti ketika kita udah integrasi dengan server, kita udah upload ya ke server, ini nanti diubahnya di sini. Ini adalah file yang pertama harus diubah. Kemudian setting yang kedua adalah yang sangat penting juga jika kita melakukan proses CRUD atau proses-proses dinamis lainnya, kita pastikan membutuhkan database. Nah, settingnya di sini. Biasa kalau di C3 kan nanti ada file database juga. Kalau di C4 sama, ini ada folder database file ya maksudnya. Nah, di sini udah ada hostname, username, password dan sebagainya, databasenya apa gitu kan. Nah, kita langsung aja praktek untuk apakah koneksinya berhasil enggak. Di sini gua udah punya database dengan nama Coding Asik _C4 dengan tabel barang gitu kan. Di sini udah ada datanya. Langsung aja gua praktekin ya. Di sini kalau misal kalian pakai SAM atau defaultnya dari bawahan, ini biasanya root, kemudian passwordnya itu kosong. Tapi kalau kalian bisa pakai Linux, itu biasanya diharuskan menggunakan password. Ketik aja kalau misalnya ada password. Database-nya berarti Coding Asik CI 4. Oke, kayak gini. Nah, ini masih belum tahu apakah kekoneksi apa enggak. Nah, cara yang paling gampang adalah kita coba ambil datanya dari database-nya langsung. Yang pertama, di sini gua mau bikin model penjualan _model.php. Nah, di sini gua udah punya modelnya ya. Jadi biar cepet, yang penting penjelasnya paham aja. Oke, penjualan model. Kemudian di sini ada $query. Query-nya ini select bintang from tabel barang ya. Ini get result. Oke. Nah, kemudian biasa kita buat controller baru. Misal barang.php. Ini juga udah punya template juga, tinggal copy aja. Ini biar cepet ya, maksudnya biar tahu penjelasannya bahwa database settingnya itu benar gitu. Oke, ini aman ya. Kemudian di sini aman barang controller. Sini extend dulu. Kemudian kita buat variable get data yang ambil get data di tabel atau di function model ini ya. Oke, aman ya. Kemudian kita pakai vardam aja biar tahu ngecek get datanya ada isinya apa enggak. Nah, caranya biasa kemarin ke terminal php parser. Oke. Ini ya localhost 8080. Control klik, otomatis ke default dari browser kalian. Nah, di sini karena halaman yang pertama kali di load itu kan welcome, jadi ke sini.
Ini nama kontrolnya kan barang. Nah, muncul ya. Berarti ini database-nya terkoneksi. Jadi caranya kayak gitu untuk koneksi database. Kemudian setting yang selanjutnya adalah setting file environment. Nah, ini adalah setting yang terbaru dari CI 4 yang nggak ada di CI 3. Ini terobosan baru sih, karena framework yang terbaru ini settingnya udah ada env-nya semua atau environment. Nah, kalian ke folder luar ini ya, di sini. Nah, kalau defaultnya ini tuh nggak ada dotnya ya. Jadi kita rename sampai dot sampai titik ini. Nah, yang perlu kalian tahu selain kalian bisa setting di sini ya, yang tadi adalah base URL yaitu di app, kemudian database di file database, kita juga setting manual semuanya itu bisa di .env ini. Jadi ini gampang banget dan memudahkan banget. Yang pertama adalah ini CI Environment Production. Nah, ini uniknya kayak gini. Jadi production itu ketika kita punya error dan sebagainya, ini tuh nggak bakal kedeteksi. Oke, paham ya? Jadi contohnya gini. Ini pastiin pagernya ini, hashtagnya ini dihapus dulu. Kemudian kita cek di sini. Coba kita tambah A. Ini kan otherwise nggak ada ya. Ini kita reload 0. Oke. Tapi coba kita diganti. Jadi production itu nanti ada juga yang namanya development. Gini. Nah, bedanya tuh ya. Jadi kalau kita udah setting atau udah selesai production, udah selesai codingnya dan sebagainya, pastiin .env-nya ini nanti di file CI environment itu diubah menjadi production. Tapi ketika kalian masih setting coding dan sebagainya, kalian ubah menjadi development. Ini sangat penting. Jadi kalian gampang banget untuk debuggingnya. Ini ya, get data tuh nggak ada. Oke. Kalau kita ubah lagi di mana tadi? Kontrol saja, save. Oke, muncul ya, aman. Jadi ini adalah salah satu fitur juga di CI 4 kayak gitu. Jadi untuk debuggingnya itu gampang banget. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini base URL. Oke, ini sama sebenarnya, cuma jadi ibaratnya env ini jadi ya satu settingan gitu kan. Kita ke app aja tadi mana. Nah, ini copy aja, masukin sini. Oke, masukin sini ini. Jadi intinya ketika base URL-nya itu dimasukin sini, yang di app itu nggak berfungsi kayak gitu sih. Nah, yang selanjutnya adalah yang paling penting terutama adalah database. Nah, di sini database default hostname dan sebagainya. Nah, kita nyeting juga di sini juga bisa. Jadi ini pagernya dihapus dulu semuanya. Oke, yang selanjutnya database-nya apa? CI berarti coding asik underscore CI 4. Oke ya. Username root, passwordnya kosong. Oke. Kita coba yang di database ini kita kosongin deh, atau undo aja. Save. Apakah berhasil atau enggak? Oke, enggak ada perubahan, artinya berhasil ya. Jadi koneksi database-nya itu berhasil. Nah, ini adalah ke setting berarti yang ketiga ya. Ketiga yaitu setting file environment. Ini biasanya sih ada 3. Yang pertama ada CI environment, kemudian base URL, kemudian database-nya. Itu nyetingnya di sini. Dan yang lainnya ya kayak tambahan deh, kalian bisa custom sesuai kebutuhan kalian. Oke, yang selanjutnya adalah setting yang keempat adalah setting dimana kita pasti membutuhkan sebuah template. Ya, template untuk biar memperbagus dari tampilan kita. Oke, misal di sini gue udah punya template nih ya. Ini template SPadmin 2, nih template sejuta umat gitu ya. Ini udah ada. Nah, gue mau copy. Jadi kita settingnya tuh, nah sini ya. Ini filenya semuanya. Oke, copy. Nah, kita taruhnya di mana? Nah, cara menaruhnya itu beda dengan CI3. Kalau CI3 kan kita buat folder baru,
bebas di sini. Kemudian kita buat dengan nama aset dan sebagainya. Tapi kalau di C4 tuh beda. Kita taruhnya tuh di folder public. Oke, jadi ini file-file khusus untuk template dan sebagainya. Yang ininya bawaan dari luar gitu. Ini taruh di sini. Nah, misal di sini kita misal admin. Oke. Nah, pastenya di sini. Oke, sambil nunggu ya kayak gini. Jadi ini agak beda sih sama C3 dan C4. Jadi ibaratnya lebih terorganisir dengan benar kalau di C4. Secara keamanan dan secara struktur folder ini udah paling baru sih, jadi lebih enak banget. Jadi kayak gitu. Ini emang agak lama sih. Oke, lanjut. Nah, nunggu, kita lanjut yang setting kelima. Setting kelima adalah setting routing. Oke, setting routing di sini adalah setting dimana kita bisa ini ya, misal di sini routing itu kita bisa sebut adalah pengalamatan sebuah website. Misal gini, ini barang, kemudian di sini ada yang namanya misal kategori barang. Kita buat function baru dengan nama kategori underscore barang. Oke, isinya misal echo aja, inilah gampang. Ini adalah kategori barang. Oke, aman. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya ya biasa kayak di C3 itu kan. Barang slash berarti kategori underscore barang. Oke, aman ya. Nah, tapi gini ya, tapinya gini. Jadi di sini tuh kategori underscore barang. Kalau dilihat secara URL itu kayaknya kurang menarik. Kalau buat SEO itu ibaratnya kurang ramah lah gitu. Jadi kita bisa setting di roots-nya. Caranya gimana? Di sini kayak di C3, di folder config, kemudian di sini ada roots. Oke. Nah, sih untuk defaultnya biasa kalau untuk slash itu kita mengarahkan ke home. Home itu ke welcome itu ya. Nah, kita buat baru. Nah, misal di sini nama kontrolnya apa? Barang. Misal di sini berarti maunya kategori barang. Kategori kayak gini. Atau nggak usah deh, barangnya nggak usah, langsung aja slash kategori barang. Oke. Nah, di sini diarahin kemana? Berarti barang. Kontrolnya apa? Nama fungsinya apa di sini? Berarti kategori underscore barang. Oke, clear ya. Coba kita akses lagi deh. Langsung sini. Kategori barang. Cara jadi ini ya, nggak ada perbedaannya, berarti berhasil. Atau kita coba ganti deh biar kategori barang baru ini. Oke. Harusnya baru itu. Nah, itu. Jadi ini adalah setting yang terakhir, yang kelima, yang menurut gua ini penting. Jadi kalian bisa dengan mudah mengalamatkan sebuah website dengan routing gitu. Routing di C4 sama C3 itu agak beda. Nanti banyak perbedaan deh, nanti kita bahas di next video. Oke, itu adalah 5 setting yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah base URL, kedua adalah dari database-nya, ketiga adalah dari file environment yang bisa kalian setting jadi satu. Kemudian yang keempat adalah file public. File public ini adalah setting dimana kita menempatkan sebuah template. Menempatkan sebuah template ini biar kalian pasti butuh yang namanya file-file dari luar. Kemudian yang kelima adalah setting routing. Routing ini sunnah sih, tapi kalau kalian mau settingnya URL-nya itu bagus, kalian wajib pakai routing ini. Oke, mungkin ini adalah video dari 5 tips atau 5 setting yang bisa kalian setting sebelum kalian mulai code ini tempat. Oke, jika kalian punya pertanyaan ketik aja di kolom komentar. Jangan lupa kita sharing aja, nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga
boleh deh kalian kunjungi IG Coding Asik, @coding asik ya, cari aja. Di situ kita sharing-sharing bareng juga nggak masalah, atau kirim email dan sebagainya di codingasik2020@gmail.com. Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian yang baru belajar. Kita tunggu di next video. Oke, mungkin cukup sekian ya. Yang insya Allah cukup lah untuk hari ini gitu kan. Oke, gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap ngoding dan tetap semangat. Bye.